Berapa banyak yang merasakan berkat Tuhan selama 1 minggu ini? Luar biasa. 1 minggu Tuhan sudah sertai. Yang bisa kita lakukan untuk membalasnya hanyalah memuji dan menyembahnya. Mari Bapak Ibu saya undang diri sama-sama kita masuk ke dalam hadiratnya. Kami mengucap syukur Bapak. Kami mengucap syukur atas 1 minggu berkat yang telah Kau berikan kepada kami. 1 minggu pimpinan yang telah Kau sertai kami Tuhan. Kami percaya Bapak, berkat-Mu yang luar biasa telah Kau siapkan dengan sungguh istimewa pada saat hari ini. Kami mau sapa Engkau dengan puji-pujian kami Bapak. Kami percaya banyak mujizat yang boleh kami rasakan saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap memulai menyembah dan memuji Engkau. Haleluya. Amin. Dipuji
Betapa baiknya Engkau Tuhan.
Engkau Tuhan kekuatan dalam hidup kami. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi dalam hidup kami Tuhan. You are my shelter, my joy. When the storm comes in my way, nothing can separate us. Nothing compares to your love. You are my God. As far as the heavens above us, oh, your love is greater than everything. We come to you and bow down.
kuasa-Mu, mujizat-Mu yang akan terjadi di tempat ini. Engkau telah memakai hamba-hamba-Mu menghantarkan kami masuk dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengar firman-Mu berbicara lebih dalam Tuhan Yesus untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Sehingga kami yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini bukan sebatas rutinitas kami setiap hari Minggu kami beribadah, tetapi hari ini kami akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami akan mengalami ada hal-hal yang baru yang Tuhan ingin singkapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, ampuni segala dosa kami, layakkan kami ya Tuhan. Semuanya dari Engkau kembali. Mari setiap kita yang percaya katakan haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah Tuhan. Selama 1 menit. 1 menit. 1 menit. Katakan bersama-sama I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. Berikan tepuk tangan sekali yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk, sit up, please listen in. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Nah, itu yang kita senang. Sekali lagi saya tanyakan, apa kabar semuanya? Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua yang luar biasa. Saudara dan saya, kita semua yang luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Karena itu saudara hadir pada hari ini terhisap di gereja ini
Bukan secara kebetulan, tapi Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. So pasti setiap kita hadir pada hari ini, bukan hanya saja kita rutinitas kita datang setiap every Sunday. We come to the church to praise and to worship and to hear the gospel. Tidak saudaraku, tapi setiap hari kita akan mengalami Tuhan Yesus setiap hari. 24 hours we experience God. Not only when you are in the church. Tidak pada saat kita di gereja saja. Tetapi setiap hari, setiap saat, setiap waktu, wherever you are, wherever you go, dimanapun keberadaan kita akan senantiasa mengalami Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tampilkan PowerPoint. Tema khotbah kita hari ini adalah mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu berarti kita memiliki satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara bisa baca tuh? Di situ agak jelas. Ya. Mendengar suara Tuhan. Speak Lord, for your servant is listening. Ya, berbicara. Saudara bisa baca ini? Bisa. Ya. Speak Lord, for your servant is listening. Ya. Jadi berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Saudaraku, kita mendengar firman Tuhan bisa dari podcast, bisa dari YouTube, kita bisa dengar dari hamba-hamba Tuhan, kita juga bisa mendengar dari radio-radio, kita juga bisa membaca firman Tuhan, dan kita juga ada persekutuan. Saudaraku, mendengarkan firman Tuhan itu adalah harus kita lakukan. Dan kita juga harus menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Bukan saja kita mendengar, tapi kita menyampaikannya, saudaraku. Listening to God's voice, ada 3 hal yang ingin saya soroti. Yang pertama, quiet time, saudaraku. Ada waktu tenang, ada waktu di mana kita perlu berhubungan dengan Tuhan. Kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan. Kenapa, saudaraku? Izinkan Tuhan berbicara dengan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Saudara harus membaca firman Tuhan setiap hari. Sebagaimana kita berdoa setiap hari, kita juga harus izinkan Tuhan berbicara dengan kita lewat firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, tentunya kita harus mengerti, saudaraku. That is quiet time and prayer. So, saudaraku, prayer itu doa adalah doa yang harus kita adakan setiap hari. Karena kekuatan kita sebagai orang percaya adalah berdoa. The power of prayer, saudaraku, kuasa doa itu adalah nafas hidup orang-orang yang percaya. Katakan amin. Karena itu, saudaraku, kalau kita berdoa, maka ada kekuatan di dalamnya. Ketika kita berdoa, Yakobus katakan apa? Yakobus 2 ayat 16b katakan, doa orang yang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Karena itu kita perlu berdoa. Karena doa itu adalah senjata. Doa itu juga adalah obat. Doa itu juga adalah kekuatan yang mampu menembus langit dan lautan. Lewat doa kita akan mendapatkan ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, quiet time ada waktu buat Tuhan. Jangan kita sibuk sendiri. Kita juga harus menyibukkan diri dengan Tuhan. Kalau kita sibuk dengan Tuhan, maka Tuhan akan sibuk dengan kita. Kalau kita memberikan waktu buat Tuhan, kita akan mengetahui banyak hal dari Tuhan. Lalu kita berdoa. Lalu kita yang membaca Alkitab. Saudara, Alkitab yang saudara miliki, permisi tanya apakah setiap kita membawa Alkitab? Angkat Alkitabnya. Angkat Alkitabnya. Biar satu-satu sama-sama kita katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Siap, saudaraku? Sama-sama kita ucapkan sekali lagi. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Karena itu, saudaraku, Bible itu penting sekali. Pesan utama dari Bible itu adalah tentang keselamatan melalui iman kepada Tuhan.
di dalam Alkitab penulisannya sudah 1.500 tahun. Ada yang berkata 1.600 tahun. Saudara, lihat kebenaran daripada itu. Dan ada 66 kitab. Berapa kitab perjanjian lama? Ada berapa? 39. Dan perjanjian baru 27. Berarti 66 kitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan sedikit bahasa Aramaik. Saudaraku, ada berapa huruf? 3 juta huruf, 31.000 ayat, dan ini juga 1.400 halaman. Saudara baca saja, 1 halaman, 1, 2, 3, 4, dari Kejadian sampai Wahyu, dihitung saja. Dan juga saudaraku perlu ketahui, guru besar kita, soko guru kita, profesor kita, Alkitab kita ini adalah Roh Kudus. Karena itu saudaraku, kasih karunia Tuhan Yesus itu senantiasa ada bersama kita, karena kita senantiasa membaca Alkitab setiap hari. Siapa membaca Alkitab setiap hari? Nggak ada yang berani. Baik, puji Tuhan. Siapa yang senantiasa memuji menyembah Tuhan setiap hari? Amen. Amin. Nah, itu perlu sekali, ya. Dan di sana nanti ada kerendahan hati kita. Ketika kita senang membaca Alkitab, kita senang memuji menyembah Tuhan, dan kita dengar-dengaran. Apa yang kita baca, hendaknya kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, di dalam perjanjian lama itu mengisahkan tentang hidup. Itu tentang hidup. Dan perjanjian baru itu adalah tentang mati. Tetapi saudara, ketika saudara selami semuanya itu, maka kita akan mengerti. Banyak di antara penulis-penulis itu semuanya diinspirasikan oleh Roh Kudus, diilhami oleh Roh Kudus. Yang diantaranya terdiri dari raja. Siapa raja penulis itu? Siapa? Daud. Betul kan? Daud. Di antaranya juga ada Nabi Musa. Siapa lagi? Di sana juga ada namanya Markus, nelayan. Dokter. Siapa dokter yang ada di dalamnya? Dokter Lukas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kesemuanya itu perlu kita pahami, bahwa semua yang ada Alkitab ini ada tujuan Tuhan untuk memberikan kita sebagai panduan hidup kita. Dengan kita membaca Alkitab, berarti kita akan semakin kuat. Kita akan semakin kuat, semakin dewasa kerohanian kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara, hubungan kita ini ada yang namanya vertikal, ada yang namanya horizontal. If you have a good relationship with God vertically, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan secara vertikal, automatically you will have a good relationship with your neighbors horizontally. Otomatis kita akan punya hubungan yang baik dengan sesama kita secara horizontal. Maka itu saudaraku, ketika kita satukan antara horizontal dan vertikal, vertikal menuju ke atas, horizontal dari kiri ke kanan, kita satukan, maka kita akan gambar itu menjadi love. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena sekalian masyarakat begitu besar, kasih Allah akan menyayangi segala mereka anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Ketika kita datang kepadanya, I'm the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang berkata kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Paulus katakan apa? Di bawah orang ini tidak ada keselamatan lain yang olehnya kita beroleh keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena itu saudaraku, ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Berapa banyak hal, berapa banyak kemustahilan itu terjadi pada masa-masa COVID-19 dan pada saat sekarang ini. Sekarang dolar semakin hari semakin naik, emas tidak masuk di akal, semakin hari semakin naik, dan keadaan dunia sedang goncang-ganjing. Kehidupan di perusahaan-perusahaan, di pabrik-pabrik banyak yang di PHK. Banyak hal-hal aneh yang terjadi.
Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, kita yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, memang kita masih sebagai manusia, perasaan takut, perasaan was-was, perasaan khawatir, ya itu ada. Tetapi kita ada kekuatan. Kekuatan kita siapa, saudaraku? Kekuatan kita siapa, saudaraku? Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena itu saudara, kita menyadari, saya minta imam musik, kita menyadari bahwa ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, maka lahirlah lagu ini. Tolong tampilkan lagu yang pertama. Segala sesuatu dalam kehidupan
di tahun 2024. Hari ini tanggal berapa? 12 Mei. Masih bulan Mei. Di tahun 2024 bulan Mei. Di awal bulan Mei, saya hampir 1 bulan di rumah sakit. Kenapa? Kolaps. Saya sakit jantung saya di bypass. Dan pada saat itu saya berpikir it will be the end of my life. Akan berakhir hidup saya. Bayangkan, can you imagine? It needs 6 to 7 hours to do the operation. That is the heart operation. Karena pada saat itu sudah tidak bisa dibantu lagi dengan kateter, pasang ring, sudah terblok 98%, 90%, 86%, 70%. Secara medis itu, makanya itu miracle. Tuhan kita ajaib. Kenapa saya masih diberikan kesempatan ini? Diadakan operasi selama 7 jam. Akhirnya saya selamat. Dan saya berdiri di hadapan saudara ini adalah kasih anugerah Tuhan. Di bulan Mei, exactly 1 year ago, setiap minggu begitu keluar 3 bulan kemudian, 2 bulan kemudian saya sudah khotbah di mana-mana. Tuhan yang berikan kekuatan kepada saya. Kenapa? Karena saya berdoa setiap hari. Saya ada waktu buat Tuhan. Keheningan, ada waktu. Saya membaca firman Tuhan. Kita melakukan apa yang kita baca. Kita harus melakukan firman Tuhan itu sendiri. Saudaraku, bergaul akrab dengan Tuhan itu sangat penting. Hidup intim dengan Tuhan itu sangat penting. Bagaimana biayanya? Biayanya tidak sedikit. Ada yang dari dunia medis di sini, dari hospital, ada yang dokter, ya, di bawah setengah M. Di bawah setengah M, mau cari kemana? Tapi Tuhan sediakan semua. Tidak lama kemudian ketika saya keluar rumah sakit 2 hari, anak saya jatuh dari tangga dan jari tangannya patah. Singkat cerita habis 300 juta. Tuhan kembali sediakan semuanya itu. Saudaraku, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sayang kita. Karena itu jangan kita sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kita bersyukur dari MC, para singer, pemain musik begitu bersemangat sehingga kita merasakan ada hadirat Tuhan, ada urapan Tuhan. Saudara merasakan itu? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Benar ketika kita memuji menyembah Tuhan, apalagi menyampaikan firman Tuhan, itu harus dengan hati. We have to surrender our life. We have to give our heart. Bukan asal bunyi saja, tapi kita menyampaikan dengan hati kita. Dan kita merasakan bagaimana pertolongan Tuhan itu begitu luar biasa. Saudaraku dan kasih Tuhan Yesus, hidup ini sangat berharga sekali. Hidup ini sangat bernilai sekali. Kalau kita masih diberikan kesempatan hidup, kita pergunakan hidup ini sebaik mungkin. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, Tuhan kita itu sangat dahsyat, sungguh dahsyat. Karena dia dahsyat itulah maka lahir lagu ini. Tuhanku dahsyat. Kita akan sama-sama menyembah betapa dahsyatnya Yesus Tuhanku. Engkaulah yang
16. Dan ayat referensinya adalah Filipi 4 ayat 6. Kita sama-sama yuk, bagi kita yang hafal. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berikan tepuk tangan yang meriah buat kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus mengenal suara Tuhan. Bagaimana supaya kita mengenal suara Tuhan? Kita harus banyak berdoa kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, membaca Alkitab. Dalam kehidupan kita hari pas hari, kita harus maknai kita itu sehingga hidup kita berarti. Saudara, gembala akan mengenal dombanya. Dombanya akan mengenal suara gembalanya. Mari kita saksikan video klip berikut ini. Kalau kita jarang berkomunikasi dengan Tuhan, kalau kita sedang berdoa kepada Tuhan, kalau kita jarang memberi waktu kita untuk Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Oleh karenanya kita harus ikutin tempat ini. Saya yakin dan percaya tidak lama lagi akan dipenuhi jiwa-jiwa yang baru. Dari tempat ini akan lahir pendoa-pendoa yang luar biasa. Dari tempat ini akan lahir pebisnis-pebisnis yang diberkati oleh Tuhan. Mari saudaraku, kita akan saksikan video berikut ini. Di dalam Yosua 3 ayat 1 sampai 17, khususnya di ayat 5, saudaraku, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Oke? Saudaraku, kita sudah menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam perjanjian lama. Kita kenal Musa dan Yosua. Musa pada saat itu menyeberangi laut apa? Laut Teberau. Sama, Yosua juga mengalami hal yang serupa. Dia menyeberangi sungai Yordan. Lalu Tuhan mengeringkan laut Teberau, dan sehingga bangsa Israel, orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, keluar dari tanah perbudakan, mereka terselamatkan. Musa memimpin bangsa Israel menyeberang setelah mengacungkan tongkat agar umat Israel dapat melewatinya. Itu adalah masa Musa. Regenerasinya adalah Yosua. Ya, pada zaman Yosua ada tabut perjanjian merintis jalan bagi umat Israel, sehingga Yosua bisa memimpin bangsa Israel menyeberangi setelah para iman mengangkut tabut Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah hal-hal yang harus kita ingat, bahwa di dalam hadirat dan putra Tuhan itu adalah firman Tuhan. Saudaraku, banyak hal yang terjadi ketika kita sungguh-sungguh taat setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Seringkali kita bertanya, kok kenapa doa saya belum dijawab? Kenapa masalah saya belum terselesaikan?
perlu membuka jalan. Sesungguhnya saudaraku, kita harus ingat bahwa ketika kita berlutut di hadapan Tuhan, kita berdoa, ternyata ada yang hilang. Apa yang hilang ketika kita berdoa? Yang hilang adalah kekhawatiran kita, amin. Ya, kemarahan kita, depresi kita, ya, kekecewaan kita, itu yang hilang. Sakit hati kita, kebencian kita, dan banyak lagi. Karena itu, saudaraku, saya tahu juga. Baik, kita nyanyikan satu lagu dulu ya. Ku mau cinta Yesus. Coba gitu. Ya, coba. Dan kita berdiri, supaya lebih bersemangat. Mendengar suara Tuhan seperti apa dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Ya. Baik, kita akan saksikan video ini. Ya, dari awal, silakan.
mendengar suara Tuhan, saya sedikit berinteraksi dengan saudara. Dari sebelah kiri, apa yang bisa kita pelajari dari mendengar suara Tuhan? Sebelah kanan siap-siap ya. Siapa yang siap untuk memberikan masukannya? Silakan. Angkat tangan. Sebelah kanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mendengarkan suara Tuhan itu berarti saudara, kita harus hidup betul tentram dengan di dalam realitas kehidupan kita harus praktekkan hidup kita, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan setia dan taat pada Tuhan. Contoh dari perjanjian lama, Musa dan Yosua bisa memimpin bangsa Israel yang begitu besar, begitu banyak jumlahnya, kurang lebih 2 juta, bisa menyeberangi Laut Eberau oleh Musa, Sungai Yordan oleh Yosua. Sungai Yordan, kalau saudara pernah ke Israel, itu nantinya ujungnya menuju ke Laut Mati. Kalau sudah sampai di sana, semua yang mati, tidak ada makhluk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, listening to the voice of God. Saya ingin satu orang saja memberikan apa yang saudara pahami tentang the voice of God. Satu orang saja. Silakan. Mendengar suara Tuhan. Adakah di antara saudara? Silakan. Ya, silakan Ibu. Domba-dombanya Boleh supaya didengar semua orang. iya. Domba-dombanya itu mengenal suara gembalanya Ya, kok sampai bisa mendengar suara gembalanya? karena dia bergaul intim, bergaul setiap hari dengan gembalanya. Jadi dia tahu suara gembalanya, mengenal suara gembalanya. Ini intinya, esensinya di situ. Ya, esensinya di situ. Maka itu mulai hari ini kita harus rajin membaca firman Tuhan. Kita harus rajin berdoa. Kita juga harus rajin memuji menyembah Tuhan. Ya. Apalagi Bu? Bagus, berikan tepuk tangan dong. My sheep hear my voice. And I know them. And they follow me. I give them eternal life. And they will never perish. No one will snatch them out of my hand. Saudara coba dalam versi bahasa Indonesia, Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Bunyinya seperti apa? Sebetulnya inti esensinya ada di sana. Apa yang Ibu jelaskan betul Bu. Coba kita baca. 1, 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Kita hidup di dalam Tuhan. Sesungguhnya apa yang kita kejar sih keselamatan. One day, di akhir perjalanan hidup kita mau supaya setiap kita semuanya masuk ke surga. Amin. Saya sudah merasakan di ujung antara hidup dan mati. Bukan hanya saja pada saat tahun kemarin, hampir 1 bulan di rumah sakit. Itu pun saya sudah pasrah kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang sudah ada waktunya Engkau, dan benar rencanamu yang jadi.
Tapi waktunya Tuhan belum. Nah, masih lama. Aku masih memberikan kau hidup. Engkau harus menjelajah di berbagai kota negara. Masih banyak tempat yang harus engkau lakukan. Engkau harus menjadi penyambung lidah. Sebetulnya sudah 3 kali pernah bawa mobil masuk jurang, bum, bum, bum. Saya masih. Yang kedua, sakit sekujur tubuh, kram. Itu saya nggak bisa bergerak lagi. Saya dihidupkan oleh Tuhan lagi. Yang ketiga yang paling parah ini tahun kemarin. Saudaraku, kita kan pernah tahu umur kita sampai kapan, hidup kita sampai kapan. Karena itu, apapun keberadaan kita, bagaimanapun kondisi kita saat ini, satu hal yang harus kita katakan kepada Tuhan adalah bersyukur. Harus bersyukur. Bersyukur berarti kita menghargai waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur kalau kita menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Kita bersyukur kalau kita masih bisa memuji, menyembah Tuhan. Kita begitu bangun, kita masih bisa melihat suami, istri, anak-anak, cucu kita, dan orang-orang kesayangan kita. Bersyukur kalau hari ini kita semuanya berkumpul di gereja ini. Bersyukur kalau saudara ada gembala yang Tuhan pakai. Luar biasa tempat ini. Bicara tentang bersyukur itu penting sekali. Maka itu harus keadaan taat, harus bersyukur, harus menghargai waktu yang Tuhan berikan. Karena apa? Kita tahu semuanya di akhir perjalanan hidup kita masuk ke surga. Kita sampai berdiri menyanyikan lagu yang pertama yang tadi. Silakan. Yang single, silakan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Hayati setiap kata-katanya. Tuhan yang memberkati aku. Tuhan yang mempedulikanku. Tuhan yang menunjukkan keluhanku. Tuhan Yesus yang baik. Sekali lagi saudaraku. Tuhan yang memperhatikanku. Tuhan yang mempedulikanku. Tuhan yang menunjukkan kebutuhanku. Tuhan Yesus yang baik. Angkat kedua-duanya. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku puji, ku muliakan
Kalau diberkati saatnya kita memberkati sekarang. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh bertanam dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Saatnya kami mau memberikan yang terbaik untuk pekerjaan pelayanan tempat ini, Bapak. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan berkat dalam kami. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang bertugas bersama-sama. Allah itu baik. Kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajarkan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajarkan kuasa dalam nama Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Jempolnya yuk. Yesus luar biasa. Jempolnya yuk, kembali ke belakang. Yesusku luar biasa. Haleluya. Terima kasih buat saudara-saudara ada pemuda. Seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta James Mukti, yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang bagi para jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara belum memiliki tempat beribadah yang tetap, kami dengan penuh sukacita mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk beribadah di tempat ini minggu depan. Seluruh jemaat diundang kembali untuk hadir dalam ibadah raya minggu depan dengan firman Tuhan yang akan dilayani oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Raffles Mandiangan. Seluruh wanita yang Tuhan di tempat ini diundang untuk hadir dalam ibadah perdana Wanita Betel Indonesia Exosia Agape Community pada hari Kamis tanggal 22 Mei pukul 3 sore bertempat di Good Friends Cafe Pacific Garden Alam Sutra. Firman Tuhan akan dilayani oleh hamba-Nya, Ibu Pendeta Yohana. Bagi jemaat yang ingin ikut dalam program kedukaan Yusuf Arimatea dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala. Seluruh jemaat diundang untuk dapat hadir dalam Omda Online Kota Tua setiap hari Jumat pukul 7:30 malam. Exosia Agape Community akan melakukan trip pada bulan Juni. Bagi jemaat yang mengikut dapat segera menghubungi dan menyambung ke Ibu Gembala. Untuk seluruh jemaat yang memiliki kerinduan untuk didoakan, dapat menghubungi tim Gembala, Pastor Dendi, dan Pastor Dendi. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling, dapat menghubungi Ibu Desi Tasya. Bagi jemaat
tetap menambahkan. Coming soon di bulan Juni ya, anniversary yang kedua. Bapak Ibu, saya mau menambahkan sedikit pengumuman untuk ibu-ibu. Hari Kamis kita ada WBI ya, perdana ya. Kalau bisa kita di sini semua diharapkan hadir ya, yang ibu-ibu, supaya kita sama-sama nanti ke Good Friend di Alam Sutra ya, Pacific Garden. Nanti akomodasinya kita bicarakan ibu-ibu, bagi yang tidak ada transportasinya nanti kita bicarakan, dan kalau bisa menghubungi saya aja bagaimananya ya. Kalau bisa diharapkan semua hadir karena kita kali ini perdana. Dan minggu depan kita ada potluck karena kita minggu terakhir ya, minggu keempat. Demikian saja tambahan, dan saya silakan Bu Yohana untuk doa syafaat. Tuhan, kita akan satukan hati kita untuk berdoa syafaat pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membawa bangsa dan negara kami di dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan, bangsa ini mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Lawat bangsa ini, curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan di Indonesia. Kami ingin melihat setiap lutut bertelut menyembah Engkau, setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk pemerintah Tuhan, untuk Presiden kami Bapak Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran, dan semua staf kabinet, semua lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif kami serahkan di dalam tangan. Kami rindu Tuhan, Engkau memberi hikmat kepada mereka, supaya mereka ketika mereka membuat kebijakan-kebijakan, membuat undang-undang semuanya pro pada rakyat kecil. Kami rindu negara ini diberkati Tuhan. Berikan kepada mereka kejujuran, takut akan Tuhan, sehingga tidak ada korupsi di Indonesia. Walaupun itu mungkin mustahil, tapi kami percaya, kami mohon Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati perekonomian di Indonesia. Yang kami lihat tidak baik-baik saja, tapi kami percaya Engkau tolong Tuhan ekonomi di Indonesia, supaya ada pertumbuhan ekonomi. Terima kasih Tuhan. Pelaku-pelaku usaha Engkau berkati, rakyat Indonesia Engkau berkati, supaya mereka Tuhan mempunyai taraf hidup yang lebih baik lagi. Berikan kepada pemerintah Tuhan lapangan pekerjaan, supaya orang-orang Indonesia, banyak mereka yang menganggur, boleh mendapat pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati politik Indonesia supaya kondusif. Kami rindu juga Engkau memakai tangan TNI Polri untuk mengamankan bangsa kami dari Tuhan, dari radikalisme, dari intoleransi, dari terorisme. Lindungi bangsa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati bangsa kami di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingat Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini, Engkau memberkati Tuhan pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Mereka semua yang hadir, berkati usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka, anak-anak yang studi. Engkau memberkati mereka semuanya. Terima kasih untuk Pak Gembala, Pak Devi, dan wakilnya Bapak Jaya. Keluarga mereka diberkati. Engkau pakai kehidupan mereka lebih hari lebih hebat, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk hamba-Mu
yang sudah menyampaikan firman-Mu, Pastor James Mukti. Berkati Tuhan pelayanannya, pakai kehidupannya lebih hari lebih heran, pakai di mana-mana Tuhan, supaya pastor menjadi berkat bagi banyak orang. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih untuk WM, singers dan semua pemain musik yang terlibat pelayanan pada hari ini. Berkati mereka dengan berlimpah-limpah. Terima kasih untuk pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa kami dan menjawab doa kami lebih dari apa yang kami doakan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saya persilakan. Mari Bapak Ibu, bangkit berdiri, arahkan hatimu pada Bapa di sorga dan angkatlah kedua tanganmu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, penuhi panggilanmu dalam layak Tuhan. Jangan aku khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dan ucapan syukur. Layani Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ada berkat luar biasa jika engkau taat dan melakukan firman Tuhan, maka hidupmu akan diberkati. Segala berkat ini akan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di dalam kota, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah engkau di dalam keluarga, diberkatilah usaha pekerjaanmu, lumbung padimu diberkati. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor, dan segala pekerjaan tanganmu akan dibuatnya berhasil dan beruntung. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Kristus, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Berkat damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, serta perlindungan dari Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu. Mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kalinya, menjemput kita di alam-alam damai, menjadikan kita pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita yang sudah berdoa dan menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Kembali kami datang mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami hari lepas hari. Tuhan selalu ada bersama kita. Demikian pula Tuhan pada hari ini kami semua mengangkat tangan kami memberkati hamba-Mu yang berulang tahun Pak Soni Tuhan pada tanggal 16 Mei 2025 kemarin Tuhan kami berdoa kiranya Engkau pakai terus Tuhan hamba-Mu ini dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Tangan Tuhan tolong menyatakan kebaikan dan melindungi hamba-Mu dari segala apapun di dalam aktivitas setiap Tuhan. Berkati istrinya Tuhan di dalam segala rencana dan kebaikan Tuhan. Apapun hari ini yang ia kerjakan, kami percaya semua Allah dan kemuliaan Tuhan. Kami percaya ada tubuh yang kuat, tubuh yang sehat di dalam diri hamba-Mu Tuhan di dalam aktivitas. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan kami menyerahkan 1 tahun perjalanan ke depan.
apapun yang ia akan jalani Tuhan, kami percaya karena Tuhan terus menopang dan akan terus mendukungnya ke dalam segala jalan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa kiranya berkat Allah segala yang kebijakan di dalam kehidupan Bapa. Dan pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita berdoa buat makanan Bapak Ibu Saudara. Di sini kita mau berkat jasmani toh. Ada ya, kita berdoa. Bapa, terima kasih sebentar kami dapat menikmati berkat jasmani yang Tuhan sediakan lewat hamba-Mu Ibu Risma. Tuhan, kami berdoa kiranya berkat-Mu Tuhan bagi setiap kami hari ini. Boleh kami nikmati dengan ucapan syukur, boleh menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh kami di dalam mendukung semua aktivitas yang kami jalani. Terima kasih Bapak, inilah doa kami siap menyambut berkat Tuhan dengan ucapan syukur hanya di dalam nama